Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefrit Permatasari, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama, komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang dan jasa. Dalam hal ini adalah bahwa janji kita sebagai ASN terhadap pemerintah atau negara untuk bersama-sama meningkatkan nilai kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas layanan dilihat dari tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi layanan dilihat dari tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya, penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Yang ketiga, inovasi layanan menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan suatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Yang keempat, layanan mutu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati. Terdapat 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, pemimpin. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, produksi. Dan yang kelima, proses. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Karakteristik nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, komitmen terhadap kepuasan masyarakat. Kedua, layanan cepat, tepat, ramah, dan menyentuh hati. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Yang keempat, ilmiah, inovatif dalam pengambil keputusan. 4 kriteria utama mengukur keberhasilan implementasi mutu. Yang pertama, program didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu dalam setiap kegiatan, termasuk proses dan produk. Yang kedua, program mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat. Bagaimana cara karyawan diperlakukan, diikutsertakan, dan diberi inspirasi. Yang ketiga, program didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberi wewenang semua tingkat. Yang keempat, diterapkan secara menyeluruh semua prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat dari prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan pelayanan. Inovasi penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari inovasi produk jasa. Dilihat dari perubahan desain, model, bentuk, ukuran, kecepatan pelayanan, spesifikasi, cara melayani, dan warna. Inovasi produk pemerintah dapat dilihat dari perubahan tata letak ruang, tambahan jenis layanan, metode pelayanan baru, kecepatan pelayanan, penggunaan teknologi, dan cara melayani. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Yang keempat, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Ketika aneka ragam hasil produksi telah membanjiri pasar, maka kepuasan customer lebih dititik beratkan pada aspek mutu atau kualitas produk.
Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain seperti pesaing atau kompetitor. Perkembangan efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa dapat dilihat dari gambar berikut, yang awalnya menggunakan pembahasan yang kedua, yaitu anti korupsi. Menurut Indrianto Seno Aji, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai kejahatan. Sifat korupsi ada dua, yaitu yang pertama bermotif terselubung, yang kedua bermotif ganda, yang artinya bahwa terlihat hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya mempunyai kepentingan lain, yaitu kepentingan politik. Penggelapan jika dilakukan, maka dapat menimbulkan kerugian negara. Hal ini sama dengan korupsi. Penggelapan pencurian barang hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku dan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Apabila 9 nilai dasar ini bisa ditanamkan mulai dari diri kita sendiri, maka akan mencerminkan perilaku anti korupsi dan berdampak pada lingkungan sekitar kita. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, yakini dalam hati dan selalu berdoa agar dijauhkan dari perilaku korupsi. Yang kedua, ucapkan dengan lisan terhadap diri kita sendiri untuk tidak melakukan korupsi. Yang ketiga, dilakukan dengan amal dan perbuatan. Selalu melihat ke bawah agar pandai bersyukur dan tidak hidup dalam gengsi. Yang keempat, niat, karena tidak ada yang akan bergerak dalam kehidupan kita tanpa diawali dengan adanya niat yang kuat. Yang kelima, semangat terus berkata tidak pada korupsi. Yang keenam, komitmen baik terhadap diri, keluarga, dan negara untuk melakukan 9 nilai dasar anti korupsi. Korupsi terjadi bukan hanya karena adanya niat dan perilaku, tetapi juga karena adanya kesempatan dan sistem yang lemah sehingga mudah didapat celahnya. Pencegahan korupsi yaitu melalui perbaikan manusia dan perbaikan sistem. Kesimpulannya adalah sebagai seorang analis hukum harus selalu memperhatikan komitmen mutu yang terkandung agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Susah menuntaskan, tapi bukan berarti tidak bisa dituntaskan. Dengan kerja nyata, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, korupsi bisa diminimalisir di lingkungan kerja kita. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovatif. Penerapan dalam lingkungan kerja diawali dengan kedisiplinan, datang tepat waktu, mengikuti apel, dan menerapkan 10 budaya malu di kantor ATR BPN Provinsi Sulawesi Selatan, menolak pungli. Sederhana namun apabila dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan yang berdampak baik. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih.